Shalom. Renungan kali ini berjudul Kebenaran tentang Urapan oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Arti urapan, curahan kuasa ilahi yang diberikan kepada seseorang. 1 Samuel 16 ayat 1-10, ayat 14-23. Daud diurapi sebagai raja. Contoh lainnya adalah Yusuf dan Daniel. Dasar Alkitab 1 Samuel 16 ayat 1-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." 1 Samuel 16 ayat 14-23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap kepadamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya.
Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Renungan tentang urapan. 1. Urapan datangnya dari Tuhan. 2. Urapan diberikan kepada orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 3. Urapan tidak bisa dibatalkan. 4. Urapan menampilkan seseorang. 5. Urapan diberikan kepada orang yang hatinya murni. 6. Urapan menampilkan orang yang tersembunyi. 7. Urapan turun ke orang yang tidak diduga. 8. Urapan diberikan khusus dan unik untuk orang yang menerimanya. 9. Urapan diberikan kepada orang yang melayani. 10. Urapan mengangkat posisi seseorang. 11. Urapan memberikan daya tarik bagi yang menerimanya terhadap orang-orang yang memegang posisi kunci. 12. Urapan melepaskan orang yang menerimanya dari belenggu. Sesudah Pentakosta, setiap orang percaya yang dibaptis Roh Kudus menerima 1 atau lebih dari 9 karunia Roh Kudus sesuai yang dikehendaki Allah. Kelahiran baru adalah kasih karunia pertama, first grace. Dibaptis Roh Kudus adalah kasih karunia kedua, second grace. Dalam Perjanjian Lama, hanya orang-orang pilihan Allah yang menerima urapan, dan Roh Kudus bisa tidak tinggal atas mereka selama-lamanya. Contohnya, Saul dan Samson. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus tinggal dalam diri seorang percaya selama-lamanya, kecuali ia murtad atau tidak taat. Yoel 2 ayat 28, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Yohanes 1 ayat 12, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah." Kisah Para Rasul 2 ayat 39, "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh." Matius 3 ayat 11, "Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus berkata, "Dia, Roh Kudus, akan menyertai kamu selama-lamanya dan akan diam di dalam kamu." 1 Korintus 14 ayat 1, "Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh." Lukas 11 ayat 13, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." 1 Korintus 12 ayat 11, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya." Sejak Pentakosta hingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali, biasa disebut zaman gereja atau zaman anugerah. Karunia Roh Kudus yang tidak didaya gunakan atau diaktifkan bisa menjadi dorman atau tidak produktif dan efektif. Diharuskan respon aktif dari penerima karunia Roh Kudus. Jika dikultivasi, akan berbuah banyak. Rahasia besar di sini adalah ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, orang tersebut menerima karunia-karunia roh yang ia tidak tahu atau mungkin ia tidak sadari. Ini rahasia besar yang memberi pencerahan. Bagi yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, perlu mengetahui karunia-karunia roh apa yang ia terima dan miliki. Amin.